Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Dan hari ini kita sudah memasuki hari Kamis 12 Maret 2026. Biar Tuhan terus memelihara hidup kita semua. Dan di sepanjang bulan Maret ini kita terus belajar mengenai bagaimana kita bisa menang atas masalah. Intinya saat masalah dan pergumulan datang, sikap hati yang benar perlu kita miliki sehingga kita bisa menjalani hari dalam masalah tersebut dengan cara pandang yang benar. Kita sudah belajar banyak hal sampai hari ini dan sekarang kita akan belajar bahwa masalah itu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Mazmur 62 ayat 2. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini tentunya ditulis oleh Raja Daud saat dia dalam menghadapi pergumulan. Dan menurut para teolog, Daud menulis Mazmur ini saat ia sedang ada dalam masalah dengan Absalom. Kita tahu bahwa Absalom itu berusaha membunuh Daud, saudara dia adalah anaknya sendiri. Dan Daud berkata dalam Mazmur ini bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang, karena dia tahu keselamatan itu ada dan datang dari Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Ayat 3 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud memberikan analogi bagaimana Tuhan itu sebagai gunung batunya, tempat persembunyiannya, tempat dia berlindung. Tuhan juga adalah kota bentengnya yang teguh dari serangan para musuh. Daud memberikan analogi dalam peperangan di mana benteng itu melindungi pasukan dari serangan musuh. Dan Daud berkata bahwa Tuhan itulah kota benteng dia yang memberikan dia keteduhan dan ketenangan dalam menjalani masalah dan pergumulan yang dia hadapi. Daud sadar saat dia ada dalam masalah dia justru makin dekat dengan Tuhan. Dan itulah kadang yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat masalah dan pergumulan datang menghimpit hidup kita. Biasanya kita lari kepada Tuhan yang kita tahu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita. Manusia dan diri kita terbatas untuk memberikan jalan keluar. Namun hanya Tuhan saja yang mampu memberikan jalan keluar. Saat kita datang mendekat kepada Tuhan dalam masalah, maka Tuhan menggunakan masalah itu untuk kita semakin berseru kepada Tuhan, berdoa, berharap, bersyukur, dan menjerit di hadapan Tuhan. Sehingga kita merasa dekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa bila kita berseru-seru kepada Tuhan, Dia akan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 18, ayat yang tadi saya sudah bacakan. Lalu Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini juga bentuk kita menjadi makin dekat kepada Tuhan. Saat kita berseru kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin intim. Kita sadar, Tuhan, saya tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian, saya membutuhkan Tuhan. Jadi saat kita menghadapi masalah, jangan berpikir terlalu negatif, menggerutu, marah-marah, komplain. Mengapa saya harus mengalami ini? Tuhan tidak adil, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kok memberkati orang yang lebih jahat dari saya. Kenapa saya mengalami seperti itu? Kita harus berhenti memberikan umpatan-umpatan seperti itu, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi saat kita ada dalam masalah, coba berpikir, dengan adanya masalah ini, saya yang tadinya mungkin malas berdoa, sekarang saya mulai rajin berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dulu sebelum ada masalah, hidup itu enak-enak saja, saya malas beribadah. Tapi sekarang dengan adanya masalah, saya mau cari Tuhan, cari wajah Tuhan dalam ibadah. Kita akhirnya makin dekat kepada Tuhan. Dulu waktu kita masih jaya, kita tidak ada masalah, sulit sekali untuk kita mengucap syukur karena semuanya ada, kita miliki.
Tetapi saat dalam kesulitan kita malah bersyukur karena sampai hari ini aku masih hidup, masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Jadi marilah kita berpikir positif. Setiap masalah yang kita alami, yang saudara mungkin sedang alami saat ini, Tuhan punya maksud. Dan salah satu maksud atau tujuan Tuhan adalah Ia akan membawa kita makin dekat kepadanya. Mendekatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Jangan marah-marah dan komplain saat kita dalam masalah, tapi jadikan momen masalah dan pergumulan kita untuk membawa kita makin dekat kepada Tuhan, makin berharap, bersandar sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Kiranya renungan malam ini bisa menguatkan kita sekaligus mengingatkan kita betapa Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, termasuk dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Shalom.